Jadi begitu ya. Bersyukur berarti adalah sesuatu yang urgent apa tidak? Sangatlah urgent, gitu ya. Itu sebagai tanda bahwa kita itu tidak menyia-nyiakan satu manfaat atau materi yang diberikan oleh seseorang atau terlebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan bagaimana seharusnya kita bersyukur? Apakah cukup dengan kita sekedar mengucapkan kita terima kasih atau kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin? Cukupkah kita bersyukur dengan mengucapkan lewat lisan saja, ataukah kita butuh melakukan hal yang lain? Sudah tentu yang namanya rasa syukur itu tidak berhenti sampai di lisan saja. Sudah tentu sebagai bentuk kita bersyukur, ada upaya untuk kita menjaga rasa syukur kita itu dengan sebaik-baiknya, sebagaimana orang tua kita yang telah berkorban buat kita gitu ya, sudah membesarkan kita, kemudian kita berterima kasih kepada orang tua kita, tidak hanya melalui lisan saja, tapi butuh juga diungkapkan dengan perbuatan seperti itu. Kira-kira orang tua kita itu akan sedih tidak ketika misalkan orang tua sudah membesarkan kita, menyekolahkan kita, lalu kita main-main dalam sekolah? Kira-kira apa yang terjadi terhadap hati ibu dan ayah kita? Otomatis akan sangat sedih kalau kita sekolah tidak sungguh-sungguh, kita sekolah tidak serius, menghabiskan waktu di sekolah untuk bermain game misalkan, kemudian menghabiskan waktu ketika di kelas ada guru menjelaskan dengan tidak mengindahkan guru yang menjelaskan misalnya. Kira-kira sedih apa tidak orang tua kita? Tentu akan sangat sedih. Makanya bentuk bersyukur gitu ya, selain diucapkan melalui lisan, juga harus diaplikasikan di dalam perbuatan kita gitu ya. Kita harus menjaga kebaikan yang telah diberikan oleh orang tua kita atau teman-teman lingkungan sekitar kita itu dengan baik, sebaik mungkin. Nah, terlebih juga kita harus bersyukur kepada Allah dengan apa? Tidak hanya melalui lisan, tapi juga dengan kita menjaga kepercayaannya Allah kepada kita, Allah yang telah memberikan kita hidup, Allah yang telah memberikan kita nikmat, bisa bernafas, bisa melihat, bisa menggunakan tangan gitu ya, kaki dengan sempurna gitu kan. Kita harus menjaga semuanya itu. Jangan sampai Allah kecewa dengan apa yang kita lakukan seperti itu. Sebagai sebuah contoh di tengah kondisi pandemi ini ya, kita harus sangat banyak bersyukur karena Allah masih memberikan kita kemudahan-kemudahan begitu ya. Kondisi pandemi ini tidak lantas membuat kita itu bersedih hati gitu ya, bersedih hati. Justru hikmahnya kita itu dimudahkan gitu ya. Kalau yang awalnya kita harus ke sekolah pakai sepeda motor dengan waktu yang sekian menit gitu ya, sekarang kita ke sekolah itu cukup dengan buka HP seperti itu. Walaupun lebih efektifan, lebih nyamannya kita bertemu langsung, tapi apalah daya begitu kan, kita jalani saja. Dan ini bagian dari hikmahnya kita dimudahkan oleh Allah. Jadi apakah pantas dengan kemudahan-kemudahan itu lantas kita bermalas-malasan gitu ya? Tentu saja tidak kan ya. Jadi rasa syukur, kembali lagi ke awal tadi, selain diucapkan melalui lisan, juga kita harus menjaga di dalam perbuatan kita. Akan sangat menyedihkan ketika beberapa waktu yang lalu ada berita di televisi di tengah-tengah kondisi pandemi ini gitu ya, yang harusnya manusia itu mengingat mati, kemudian muncul berita bahwa para remaja gitu ya, seperti kalian gitu ya, bahkan sekolah SMP, jenjang SMP itu kemudian melakukan pesta seks. Bayangkan, di tengah-tengah
yang seharusnya perasaan kita itu merasakan bahwa kita itu dekat dengan kematian gitu ya, yang kapan saja itu bisa diambil oleh Allah nyawa kita. Ini kemudian ada kasus remaja, dan itu remaja SMP, itu melakukan yang namanya pesta seks. Naudzubillahi min dzalik ya anak-anakku, semoga tidak pernah terjadi kepada anak-anakku di SMK Negeri 1 Sumeneb khususnya dan di Sumeneb umumnya. Di pembahasan topik kita pada minggu ini, pada Sabtu hari ini, kita lanjutkan minggu depan ya. Tapi sebelum itu saya minta kalian bersimulasi sebentar saja, hanya butuh waktu 10 detik saja untuk mengikuti instruksi ibu ya. Jadi silahkan kalian pejamkan mata. Kalian pejamkan mata ya. Kemudian dalam hitungan detik, 10 detik, silahkan kalian tahan nafas selama 10 detik. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silahkan dilepaskan. Silahkan bernafas kembali. Rasakan apa yang menjadi beda ketika kalian terhenti untuk bernafas dengan ketika kalian bisa bernafas. Ketika kalian kesulitan bernafas, tentu kalian merasa tersiksa. Iya tidak? Itu hanya dalam waktu 10 detik. Dan kita bisa rasakan di detik-detik setelah itu, kita bisa merasakan nikmatnya bernafas dengan gratis. Ya, silih bergantinya udara yang masuk ke tubuh kita begitu ya. Itu tidak lain merupakan nikmat dari Allah. Maka kalian bisa resapi itu, kalian bisa pahami itu, bahwa Allah itu sungguh maha baik begitu ya. Dan jangan sampai kita itu membuat Allah yang maha baik ini itu kecewa dengan apa yang kita lakukan. Insya Allah sampai di sini dulu. Ibu akhiri, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, kebenaran datangnya dari Allah semata. Mari kita akhiri dengan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas kelas BK pada hari ini. Kita ketemu di Sabtu depan. Semoga di Sabtu depan kita sudah bertatap muka langsung ya. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.